Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang BIMTEK ANBK tahun 2023. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ANBK ini adalah bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi nanti peserta didiknya ada kelas 5, 8, dan 11. Nah, materinya adalah literasi membaca dan literasi numerasi serta survei karakter. Kemudian nanti juga ada survei lingkungan belajar bagi semua pendidik dan kepala satuan pendidikan. Nah, tujuan dari ANBK ini adalah memotret kualitas input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja madrasah sebagai umpan balik berskala bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, kementerian dan Kemendikbud. Nah, artinya apa? ANBK ini akan dilaksanakan setiap tahun dan hasil dari rapot ANBK adalah bisa diunduh di web anbk.kemendikbud.go.id ANBK tahun 2022 pada halaman download rapot pendidikan. Nah, dari rapot pendidikan ini kita nanti bisa mendownloadnya dan mengetahui capaian dari kegiatan ANBK dari tahun ke tahun. Apakah tahun berikutnya kemampuan dari anak-anak kita itu meningkat atau malah kemampuan dari anak-anak kita itu ada penurunan. Nah, apabila ada peningkatan, mari kita pertahankan. Dan apabila ada penurunan, maka kita cari solusi bagaimana cara untuk memperbaiki pembelajaran agar nanti pada tahun berikutnya capaiannya akan baik. Nah, pelaksanaan ANBK ini untuk jenjang SMK, MA, dan sederajat dan MA itu akan dilakukan pada tanggal 28 hingga 31 Agustus. Yang tentunya akan didahului oleh pelaksanaan gladi bersih yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 24 Agustus. Nah, ini untuk jenjang MA. Sedangkan untuk nanti jenjang MTS dan sederajat itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga tanggal 21 September. Nah, jadi nanti ada MA dan MTS itu ada dua gelombang. Gelombang pertama untuk MA adalah tanggal 28 hingga dan 29 itu gelombang pertama, dan 30 31 itu adalah gelombang kedua. Sedangkan untuk yang MTS nanti adalah pada tanggal 18 dan 19 September itu adalah gelombang pertama, dan tanggal 20 hingga 21 itu adalah gelombang kedua. Nah, seperti biasanya nanti akan didahului oleh gladi bersih ya teman-teman. Gladi bersih ini sebaiknya wajib diikuti oleh seluruh madrasah dan peserta didik agar nanti pelaksanaan ANBK tidak mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu pada tanggal 23 hingga tanggal 2 November itu adalah pelaksanaan ANBK utama bagi jenjang MI. Nah, pada jenjang MI nanti juga dia akan ada gladi bersih yaitu dari tanggal 9 Oktober hingga tanggal 19 Oktober. Artinya apa? Tanggal 9, 10 itu adalah gladi bersih untuk gelombang pertama, tanggal 11 dan 12 itu adalah gladi bersih untuk gelombang kedua, tanggal 16 dan 17 itu adalah gladi bersih untuk gelombang ketiga, dan 18-19 Oktober itu adalah untuk gladi bersih gelombang keempat. Karena di jenjang MI itu nanti akan ada 4 gelombang ya teman-teman, ada 4 gelombang. Kemudian tanggal 23 dan 24 itu nanti pelaksanaan utama ya teman-teman untuk jenjang MI. Kemudian tanggal 25 dan tanggal 26 itu gelombang kedua untuk pelaksanaan MI. Dan tanggal 30 dan 31 Oktober itu adalah pelaksanaan gelombang ketiga untuk jenjang MI. Dan tanggal 1 dan 2 itu adalah pelaksanaan gelombang 4 untuk jenjang MI. Jadi di jenjang MI itu ada 4 gelombang nantinya teman-teman. Nah, terus ketahui teman-teman, pendataan ANBK itu adalah dimulai dari EMIS. Kemudian EMIS itu dipastikan datanya sudah valid dan sudah dimasukkan ke dalam rombel semuanya. Kemudian diolah oleh verbal PD.
kemudian PD data, kemudian diimport oleh BioAn, kemudian sampling, generate nopes, baru bisa di import atau disinkronkan ke web ANPK. Nah, nanti di web ANPK itu adalah kita menetapkan status, menetapkan moda, kemudian data ID proktor, pengaturan gelombang dan sesi, dan manajemen pelaksanaan. Nah, ini nanti kita bahas mulai awal ya teman-teman di pelaksanaan ANPK ini, yaitu dari penetapan status hingga manajemen pelaksanaan. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen. Nah, alur pendataan peserta didik itu adalah dari emis, kemudian menuju data induk, verbal PD, PD data, data integrasi, dan baru BioAn. Nah, ini biasanya perubahan dari data emis ke BioAn itu membutuhkan waktu sekitar paling cepat 1 kali 24 jam ya teman-teman, atau bisa lebih karena tergantung dari kesibukan dari lalu lintas. Nah, peserta didik yang diambil dari untuk peserta ANPK ini adalah dari kelas 5 semester ganjil tahun 2023-2024, kelas 8, kemudian kelas 11. Tapi kalau kita mengambil data dari tahun 2022-2023, maka diambil dari kelas 4 semester genap, kelas 7 semester genap, kelas 10 semester genap. Nah, setelah kita melakukan pendataan di BioAn, itu ada import, sampling, cetak DSN, dan generate nopes, itu nanti ada cetak DNT yang dilakukan oleh provinsi. Nah, ini adalah jadwal pendataan BioAn dan 2023. Untuk jenjang MTS, adalah sampai tanggal 11 Agustus, itu pendataan untuk import BioAn, dan generate sampling itu udah sampai tanggal 25 Agustus, dan penomoran adalah sampai dengan tanggal 1 September. Dan untuk jenjang MI nanti adalah tarik BioAn itu sampai 8 September, kemudian DNS dan sampling adalah sampai dengan 22 September 2023, dan penomoran adalah tanggal 29 September 2023, dan ini nanti ada pemeliharaan sistem. Nah, kita memasuki web ANPK. Nah, di web ANPK kita biasa masuk dengan username dan password yang sudah kita dapatkan. Jangan lupa memasukkan kode keamanan. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam web ANPK ini adalah satu, melengkapi identitas. Nah, pertama-tama adalah kita melengkapi data sekolah ya teman-teman. Di dalam data sekolah ini kita melengkapi identitas, tim teknis, kemudian infrastruktur. Nah, dari data sekolah ini identitas, tim teknis, dan infrastruktur. Nah, dari data-data ini kita lengkapi, kemudian kita lakukan penentuan kita itu memilih online atau semi online, berarti melalui data sekolah ini. Selanjutnya, kita nanti kalau sudah melengkapi data ini semuanya, kita cetak ya teman-teman di menu kesiapan. Nah, di menu kesiapan ini kita cetak, kemudian kita upload. Nah, kalau sudah kita upload, kita lihat gambarnya apakah yang kita upload itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu kita dari ini ya teman-teman. Dari cetak, isi, kemudian upload. Kemudian kalau sudah dilakukan generate nopes oleh pihak Kanwil teman-teman ya, pihak provinsi, maka kita sudah bisa melakukan pengambilan data dari BioAn. Nah, di menu biodata siswa ini kita melakukan ambil data BioAn dengan mengklik tombol panah 2 ini. Kita klik, nanti akan masuk data siswanya ya teman-teman. Selanjutnya, kalau sudah kita mengimport data, sudah mengimport data siswa, nah kita sudah mengambil data siswa, maka kita selanjutnya adalah melakukan pengaturan pada menu asesmen nasional. Nah, pada menu asesmen nasional ini kita bisa melakukan pengaturan ya teman-teman, mulai dari fakta integritas, komputer proktor, pengaturan sesi, mengecek kelengkapan, mencetak kartu login nanti pada waktu gladi dan pelaksanaan, kemudian cetak daftar hadir pada waktu pelaksanaan, mengunggah daftar hadir, kemudian berita acara pelaksanaan. Nah, itu kita bisa lakukan di menu asesmen nasional.
Pertama-tama kita adalah mengisi menu fakta integritas. Nah, menu fakta integritas ini nanti yang perlu diisikan adalah satu penanggung jawab, yaitu kepala madrasah, proktor, kemudian teknisi, dan pengawas ruang. Nah, ini adalah pengawas ruang. Kemudian nanti setelah itu, setelah kita mengisi fakta integritas, kita lakukan adalah melakukan pengisian komputer proktor. Nah, komputer proktor ini kita tambahkan bila belum ada dengan isian, yaitu nanti isiannya adalah komputer, nama ruang, kemudian nama server. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita sudah melakukan pengisian komputer proktor, kita selanjutnya adalah pengaturan sesi. Nah, ini yang paling krusial ya teman-teman, pengaturan sesi. Pengaturan sesi ini adalah dengan cara kita mengecek sini ya teman-teman, ini manual satu-satu tidak ada, kita ngecek atau cek box ini di atas, atau kita cek satu-satu di sini. Setelah kita cek satu persatu, kita lakukan edit ya teman-teman, klik menu edit. Nah, di menu edit ini yang perlu kita pahami adalah yaitu pengaturan sesi. Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman. Di sini ada tulisan sesi hari ke-1 dan sesi hari kedua. Ini adalah mengartikan bahwa siswa yang kita atur itu akan melaksanakan pada hari ke-1 sesi berapa dan pada hari kedua sesi berapa. Nah, ini seyogianya. Ini yang perlu kita perhatikan tadi ya teman. Kemudian yang kita pemilihan gelombang. Nah, kita pemilihan gelombang, kita tahu gelombang itu ada dua pada jenjang MTS dan MA. Kemudian ada 2 juga pada jenjang MTS dan ada 4 pada jenjang MI. Nah, kita kembali ke pengaturan sesi. Nah, pada pengaturan sesi, hari ke-1 dan kedua harus sama. Nah, seperti ini ya teman-teman, pengaturan sesi harus sama. Nah, pengaturan sesi ini, nah kita ulangi ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, bahwa dalam pengaturan sesi ini adalah hari ke-1 dan hari kedua ini harus sama. Nah, ini sering terjadi kesalahpemahaman, diisi hanya hari ke-1, hari kedua tidak diisi. Atau malah diisi hari ke-1, di hari ke-1 sesi 1, hari kedua sesi 2. Itu adalah hal yang kurang pas. Nah, yang pas adalah seperti ini. Pengaturan sesi hari ke-1 dan hari kedua harus sama. Contohnya hari ke-1 siswa itu diatur sesi pada sesi pertama, maka pada hari kedua maka diatur pada sesi hari ke-1 juga. Jadi siswa itu melakukan hari pertama dan hari kedua pada sesi yang sama. Selanjutnya juga halnya seperti itu. Pada hari pertama kalau diatur pada sesi kedua, maka hari kedua juga diatur pada sesi kedua. Hal ini adalah untuk memudahkan proktor dalam pengaturan pelaksanaan ANBK. Nah, kalau sudah melakukan pengaturan, silahkan mengecek pada menu rekap di sini ya teman-teman. Menu rekap ini harus kita fungsikan untuk mengatur pekerjaan, untuk mengetahui pekerjaan kita agar tidak ada nanti kesalahan atau keraguan dalam penginputan. Nah, ini yang kesalahan yang sering terjadi adalah terlewat untuk mengatur sesi kedua. Jadi teman-teman, sesi kedua setelah kita lihat di menu rekap ini, setelah kita cek ternyata sesi kedua kosong. Nah, ini adalah kita harus mengulangi pengaturan sesi. Nah, ini biasanya terjadi karena terlewat tadi ya teman. Nah, terlewat di sini hanya diisi hari ke-1, sesi hari kedua tidak diisi. Padahal kita ketahui bahwa pelaksanaan ANBK itu adalah 2 hari. Maka kita lakukan pengaturan juga pada sesi 2 hari itu. Nah, kadang-kadang juga ini teman-teman, pengaturan hari ke-1 dan hari kedua, atau kita ini pengaturannya ya teman-teman. Pengaturan sesi kedua ini bisa terlewat bila kita mempunyai siswa yang lebih dari 15. Nah, kita perlu perhatikan kalau siswa kita itu lebih dari 12, maka kita harus melakukan pengaturan sesi. Nah, ini teman-teman. Jadi pengaturan sesi ini
maaf tadi, pengaturan sesi ini terlewat apabila kita memiliki siswa lebih dari 15. Nah, kita ulangi, saya ulangi ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlewat untuk mengatur sesi kedua ini bagi madrasah yang memiliki siswa lebih dari 15 atau lebih dari 20. Mengapa demikian? Perlu kita ketahui bahwa halaman ANBK ini secara default itu adalah memperlihatkan 20 siswa per halaman. Nah, kadang kita itu tidak melakukan roll, tidak menarik layar ke bawah atau melakukan halaman yang kedua. Kita tidak membuka halaman kedua. Kita hanya mengeset di halaman yang terlihat. Sehingga pada akhirnya ketika kita melihat rekap itu sesi yang anak yang lainnya tidak diatur. Nah, itu jadi tidak diatur. Jadi kita harus jeli-jeli dalam pengaturan sesi karena halaman ini terdiri dari 2 halaman. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita melakukan pengaturan sesi, kita cek kelengkapan data apakah sesi sudah sesuai perencanaan. Nah, di menu cek kelengkapan data ini juga kita bisa mengeceknya, kita bisa mengetahui bagi siswa yang masih silang, ini masih belum diatur ID passwordnya. Nah, kemudian juga yang sudah diatur sesi, kita harus cek apakah sesi pada hari ke-1 sudah sesuai dengan pada hari kedua sesinya. Ini harus kita cek pada menu kelengkapan. Selanjutnya pada pelaksanaan ANBK. Nah, pada pelaksanaan ANBK ini yang menjadi perhatian, menjadi titik poin pada pelaksanaan ANBK adalah ketika kita selesai melaksanakan tes. Ketika kita selesai melaksanakan tes, jangan dibiasakan siswa boleh langsung meninggalkan ruangan. Tetapi pada waktu ketika kita selesai melakukan tes, siswa sebaiknya duduk sejenak di dalam ruangan. Kemudian proktor kembali ke tempat, kemudian proktor melakukan pengecekan pada menu status peserta. Nah, di sini dipastikan tidak ada siswa yang ada status sedang mengerjakan atau tes sedang dikerjakan. Nah, ini siswa proktor sebaiknya mengecek sebelum siswa meninggalkan ruangan, dipastikan tidak ada siswa yang ada status tes sedang mengerjakan. Artinya statusnya sudah selesai semuanya. Agar nanti pada hari kemudian kita tidak mengalami permasalahan kegagalan melakukan tes mulai karena ada siswa yang belum selesai. Kemudian dipastikan semuanya sudah diupload juga ya teman-teman. Semuanya sudah dipastikan diupload hasilnya. Jadi pilih peserta, upload hasil itu dilakukan pada waktu selesai pelaksanaan. Jadi dibiasakan proktor tidak langsung meninggalkan ruangan, tapi proktor itu melakukan kegiatan seperti tadi memeriksa semua status sudah selesai, kemudian upload sudah dilakukan. Itu harus dipastikan oleh proktor sebelum melakukan logout pada exam browser. Nah, pada yang melakukan moda online itu juga harus dipastikan semua tes selesai, tidak ada yang sedang mengerjakan. Nah, jadi yang pada moda online juga begitu, harus memastikan semuanya itu sudah selesai melaksanakan tes. Selanjutnya, bila ada terjadi kealpaan, artinya apa? Siswa sudah meninggalkan ruangan, tetapi ada yang masih mengerjakan, ada yang masih statusnya belum selesai. Maka sebagai proktor kita melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan login pada peserta yang belum selesai. Kemudian melakukan tombol selesai dan melogout username tersebut. Nah, ini yang sering terlupakan oleh teman-teman karena
ketika kesibukan kita mengatur anak-anak melakukan tes, kesibukan kita mengatur server Proctor, ada hal yang sering terlupakan, yaitu laporan pelaksanaan ANPK. Laporan pelaksanaan ANPK ini harus kita lakukan setiap kali selesai melakukan tes. Nah, setiap dia melakukan tes itu harus melakukan laporan pelaksanaan ANPK. Yang pertama adalah tadi mengupload absensi, nah, yaitu mengunggah daftar hadir. Setiap hari kita harus melakukan penguploadan daftar hadir. Sesi pertama, hari pertama, sesi kedua, hari kedua bila ada. Kemudian sesi pertama, hari kedua, sesi pertama, sesi kedua, hari kedua. Itu juga harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan setiap selesai pelaksanaan. Mengapa demikian? Nah, karena nanti kalau kita tidak dilakukan, maka akan termonitoring di status ANPK. Ada beberapa madrasah yang belum terupload. Nah, apabila kita sudah melakukan upload daftar hadir, kita bisa melakukan pemonitoran. Kita bisa melihat hasil dari upload kita dan pelaksanaan ANPK. Nah, di sini upload daftar hadir sudah tercentang hari pertama, hari kedua tercentang, kemudian mengisi berita acara sudah, hari kedua sudah. Ini kita bisa lihat di rekap upload. Nah, kemudian juga gitu teman-teman, hasil uploadan kita itu juga bisa terlihat di sini. Jumlah siswa yang login, jumlah respon yang sudah mengirimkan jawaban itu juga akan terekam di sini di rekap upload. Terkadang jumlah login dan jumlah respon tidak sama. Itu artinya apa? Berarti siswa belum selesai melakukan tes atau Proctor belum mengupload hasil dari ANPK-nya. Nah, ini tadi kita kembali ke tentang melengkapi berita acara. Nah, berita acara ini juga sangat penting ya teman-teman dalam pelaksanaan ANPK. Karena apa? Berita acara inilah yang menggambarkan pelaksanaan ANPK secara pelaporan. Nah, di berita acara itu nanti apabila ada siswa yang tidak mengerjakan, maka kita bisa isikan di dalam kolom ini. Dan kita cari username-nya siapa yang belum mengerjakan. Nah, jadi di sini apabila ada satu yang tidak mengerjakan, maka kemudian kita cari siapa nama siswa yang tidak mengerjakan. Kemudian kita cek box. Kemudian apa alasannya siswa itu tidak hadir. Apakah sakit, tidak naik kelas, pindah sekolah, beda keturunan, WNA, meninggal tanpa keterangan, data ganda lainnya. Nah, ini teman-teman, nanti kita kalau sudah mengisi itu, selanjutnya adalah kita cetak berita acara. Jadi kalau kita sudah mengisi, selanjutnya kita cetak berita acara. Nah, setelah kita cetak berita acara, maka kita unggah berita acara tersebut dalam format gambar atau JPG. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan upload, maka kita bisa melihatnya di sini statusnya. Kalau sudah tercentang-centang, ini artinya pengisian berita acara itu sudah kita lakukan. Nah, kita juga bisa tadi melihat rekap di sini, di rekap ketuntasan kita. Nah, nanti kalau ada yang tidak tuntas, itu akan diinformasikan pada menu penjadwalan ulang. Tadi seperti di sini, ada madrasah itu siswanya adalah 21. Tapi pada hari kedua yang mengerjakan hanya 15. Nah, kemudian di hari pertama yang mengerjakan hanya 16 dan 15. Maka dia dikategorikan partisipasi rate kurang dari 85%. Juga di sini. Di sini ada madrasah 17 peserta yang mengerjakan hanya 7 dan 5. Artinya hari kedua 31%. Dia masuk penjadwalan ulang. Berarti di sini ada 35 siswa. Kemudian yang hari kedua hanya mengerjakan 21, dia kurang hanya 70%.
maka dia kurang dari 85%, maka dia harus melakukan penjadwalan ulang atau ujian UNBK ulang bagi siswa yang belum selesai. Nah, tapi ada juga penyebab masuknya partisipasi rate kurang dari 85% itu adalah satu, kita belum tuntas melakukan upload nilai. Kita belum selesai melakukan upload nilai. Jadi kita bisa ngecek lagi di server di web browser di server kita apakah sudah terupload atau belum. Nah ini jadi pencegahannya, makanya tadi setelah pelaksanaan UNBK kita harus memastikan bahwa tes itu sudah terupload semuanya. Dan bagi yang moda online itu sudah selesai semuanya, tidak ada yang statusnya mengerjakan. Jadi itu ya teman-teman. Dari semua kegiatan itu yang perlu kita cermati adalah pelaporan dan upload dan memastikan semua tes itu selesai dan tes itu pada moda online dan moda semi online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.